Wali kutub di zamannya yang mengerti ilmu huruf, mengerti ilmu titik. Berat nggak nih? Ngembul nggak kepalanya? Tapi seru ya? Seru. Ngomong gini, ruh kita giram. Ya, walaupun kepala kayak mau pecah. Kapan lagi ilmu ini kita buka ya? Harus mulai kita buka. Kok dibuka di zaman sekarang? Ya ini zamannya. Karena sekarang ilmu batil sudah mudah, tinggal buka YouTube, buka Google, keluar yang batil-batil. Masa kiai-kiai masih pelit buka ilmu huruf? Nggak boleh. Jika virus keluar, antivirusnya harus dikeluarin. Nah, ini mau tanya yang ahli komputer, kalau ada virus, cara buat virus pakai huruf kan? Pakai simbol kan? Pakai angka. Buat antivirus pakai apa? Sama. Pakai simbol, pakai huruf, pakai angka. Ala hazzinya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sallallahu alaihi wasallam. Habibi Sayyidi Ali, mata Allah fi hayatihi. Para sayyid, para sadah, para habaib, para ulama. Dan juga sahabat kita ya, dia nggak mau disebut aneh-aneh, mau disebut paman. Yang hari ini saya candain terus karena baru sekali saya lihat beliau ini pakai sepatu tadi, sekarang udah nyeker lagi. Semoga Allah lancarkan urusannya, Allah berikan sifat amanah dan adil dalam hidup, diberikan rasa cinta kepada wali-walinya. Amin. Dan yang terkasih semua yang hadir, semua pecinta Rasulullah SAW, semua yang merindui Abah Guru Hijai, Syekh Al-Mursyid Al-Kamil Mukammil Muhammad Sayyid Qaddasallahu sirrah. Semoga yang hadir merasakan juga kehadirannya. Amin ya Rabbal. Kalau malaikat sama wali tinggian mana? Ayyuhuma afdal, al-malak atau waliullah? Wali, malaikat bisa menyerupai seseorang, bisa yatajassad, bisa ngambil jasa. Yatamatsalu rajulan sawiyya. Malaikat ketika datang kepada Sayyidatuna Maryam, ketika bertamu kepada Sayyidina Ibrahim, ketika datang kepada Sayyidina Nabi, hadir Sayyidina Umar, para sahabat mutawatir semua menyaksikan bahwa malaikat menyerupai seorang laki-laki. Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau malaikat? Yakin? Kenapa wali lebih tinggi? Li'annahum warasatul anbiya. Karena mereka adalah pewaris-pewaris para anbiya. Nah, ini yang harus dipegang. Karena dia satu langkah di belakang Nabi. Makanya wali-wali lebih tinggi daripada para malaikat. Jika malaikat diizinkan Allah untuk yatajassadu, yatamatsalu rajulan sawiyya, menyerupai seseorang, maka seorang wali pun Allah izinkan menyerupai seseorang. Cuma kalau sir kita tidak lagi connect, tidak hidup, kita tidak sadar. Bahkan kadang seperti Sayyidina Ibrahim, sudah lama, sudah berjam-jam baru beliau sadar bahwa yang datang adalah malaikat. Biasanya baru sadar setelah terjadi, setelah selesai. Inilah pengalaman-pengalaman orang ketemu orang yang sudah wafat. Bahkan ketemu Sayyidina Al-Khidir Bali'a bin Mulkan Abul Abbas alaihi salatu wassalam. Jadi kadang kita kalau ziarah, ini bukan dongeng, ini asli ya. Kalau dongeng apa yang diceritainnya? Kita kalau ziarah, sang walinya Allah izinkan berjasa, tapi bukan di kuburan itu. Tapi dia duduk di tapi waru-waru,
kadang dia nyamar jadi pengemis. Maka hati-hati kalau ziarah. Inilah yang dikalamkan oleh Al-Qutub di zamannya, Al-Imam Nawawi qaddasallahu sirrahu. Dalam kitab Mukhtasar beliau tentang mengenai manasik al-hajj wal umrah. Apa kata beliau? Jika engkau datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu itu bukan tetangga fisik. Tetangga Rasul siapa? Bukan yang fisik itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada tetangga di Baqi'. Kenapa mereka dapat akses semakin hebat? Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau syuhada? Aulia atau syuhada? Aulia. Lebih tinggi aulia. Oke, coba lihat tentang ayat wali. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau katakan wali, para syuhada itu mati. Mereka ahya, hidup di sisi Allah. Inilah al-haya al-haqiqiyah. Inilah hidup yang sebenar-benar hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Ketika dinisbatkan di belakangnya 'inda rabbihim, tidak ada lagi hidup lebih mulia dari hidup itu. Itulah yang disebut nafas Ahmad. Itulah ilmu daripada Tuan Guru Wijaya. Di akhir hayat beliau menjelaskan asrar Ahmad. Maka makrifat seseorang itu petanda kewaliannya. Jadi petanda wali seseorang bukan karomahnya. Maka jangan hanya ceritakan karomahnya. Saya lihat manakib-manakib beliau diisi oleh karomah-karomah. Kalau karomah, kita juga punya banyak cerita. Jangan hanya ceritakan karomahnya. Karomah yang lebih tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para syuhada hidup di sisi Allah, apalagi para aulia. Aulia itu nama lainnya ahibbaullah, kekasih Allah. Kalau kekasih mau apa saja dikasih. Kekasih bilang, ya Rabb, itu muridku, aku ingin mendatanginya. Datang dia. Ya Allah, ada orang yang menghidupkan ajaran-ajaranku. Itu kan ajaran engkau juga, ya Allah. Izinkan aku hadir di majelis-majelisnya. Allah bisa izinkan. Karena aksesnya, karomah hakikinya Allah tumbuhkan. Oleh karena itu, karamatul awliya awdah ba'da wafatihi. Kewalian para nabi lebih jelas lagi kalau dia sudah wafat. Kalau masih hidup, masih banyak cerita buruk. Tapi kalau sudah wafat, dirasakan oleh orang-orang yang qalbunya hidup. Semoga Allah menjadikan siapapun yang hadir, qalbunya hidup. Tapi seberapa hidup, itu jatah dari Allah. Gak bisa protes ya. Kita hadir ini aja sudah cukup. Saya waktu kecil, thariqah pertama yang saya pelajari adalah thariqah yang juga diamalkan dan diajarkan oleh Abah Guru. At-Tariqah As-Samaniyah. Tariqah Saman. Tariqah Saman itu gabungan banyak tariqah, tapi yang paling tinggi Al-Qadiriyah wal Khalwatiyah. Itu paling banyak. Tapi di situ ada tariqat anfas, tariqat nafas. Ada tariqat Junaidiyah, ada tariqat Naqsyabandiyah, maka ada zikir khafinya. Mata dipejam, lidah dikunci, qalbu diaktifkan. Allah, itu zikir beliau. Ada lagi zikir al-ismul a'zam, mulai daripada ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Makanya kalau saya ke Kalimantan, mau dari mana aja tempatnya, pasti kalau di masjid Banjar, orang Banjar, ba'da azan subuh sampai mau iqamat, pasti orang zikir ya hayyu ya qayyum. Gimana? Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghis. Pasti itu zikir adalah hadiah daripada Rasulullah SAW kepada seorang wali di zamannya, namanya Al-Kattani. Al-Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak, tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirar. Ya Allah, zikir sudah banyak, tapi kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah.
Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat, Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah mengeluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat itu disebutkan tidur, tapi sebenarnya itu ma bainal yaqظah wan naum, antara tidur dan bangun. Wali begitu. Wali itu nggak ada tidurnya tidur plong, nggak ada. Wali kalau tidur pasti kalau nggak rehat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wali murid belum tentu. Kalau wali Allah tidurnya raha, mimpinya ma'rifah. Maka wali Allah nggak pernah mimpi ihtilam kecuali sebelum dia diangkat jadi wali. Al-wali la yahtalimu abadan. Wali nggak pernah mimpi basah, karena mimpi basah menunjukkan otaknya jorok. Kita bolehlah di alam sadarnya otaknya jorok, tapi jangan sampai dibawa ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masuk ke dalam kolbu. Jangan kotori kolbu. Cukuplah badan ini bermaksiat, tapi jangan dibawa ke alam mimpi. Al-Imam Al-Qattani dihibur oleh baginda Rasul SAW. Ditanya, ada apa engkau wahai Qattani? Dijawab oleh Imam Qattani, wahai ayahanda rohaniku, aku mengeluhkan zikirku tidak berpengaruh kepada qalbiku. Apakah obat fama dawa'u qalbi? Apa obat kesatnya keras qalbu? Dijawab oleh baginda Rasul SAW. Bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 marrah. Ya. 40 kali kau baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta antara salat sunnah fajar dengan salat subuh. Inilah menjadi usul thariqah samaniyah. Pokok thariqah samaniyah, sebelum seseorang itu ditanam biji mahabbatullah di kolbunya, maka digemburkan dulu tempatnya. Cara menggemburkan kolbu adalah cangkullah dengan nama ya hayyu ya qayyum. Dulu orang masih kuat di perkotaan zikir la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Sekarang dapat diskon. Cukup ya hayyu ya qayyum 40 kali. Cukup. Gampang toh akhir zaman? Ya, diambil dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah al-ismul a'zam yang ada dalam ayat kursi. Ya. Di ayat kursi ada nama Allah baik zahir ataupun dhamir lebih daripada 15. Hitungan saya begitu. Siapa tahu salah hitung, tolong dihitung ulang. Ya. Itu dahsyat itu nama. Maka wajar ayat kursi ini dibaca jika orangnya tidak hak, terbakar dia. Siapa yang tidak hak? Iblis laknatullah. Tapi lucunya iblis ini tahu wirid-wirid ini. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diizinkan oleh Allah menjadi khadam Rasulullah, maka dia ditugaskan untuk menjaga logistik gudang gandum. Malam pertama dia jaga. Tahu kisah itu ya? Tertangkaplah seseorang. Itu iblis. Syaitan bisa menyerupai seseorang. Bisa berfisik. Masa wali nggak boleh berfisik? Lebih cemen wali dong daripada iblis ya. Yang masih belum percaya wali yang sudah wafat bisa berjasad. Nih dalilnya. Iblis aja bisa. Apakah wali lebih lemah dari iblis? La, balhum aqwa ya. Ditangkap, diancam. Ya, dikadukan kepada Rasulullah. Karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani. Dia pernah hidup susah. Bahkan dia sampai saat itu masih susah. Dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir, tidak ada cerita. Engkau tidak boleh bebas. Maka si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, hei Abu Hurairah, aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis. Yang ngomong iblis. Abu Hurairah polos. Oh oke. Tapi kata iblis, tunggu, aneh punya satu syarat.
bebaskan aku. Abu Hurairah karena semangat tidak mau diganggu iblis, oke. Apa kata iblis yang menyamar jadi manusia? Bacalah ayat kursi, engkau akan dijaga oleh Rabbul Kursi, Allah yang memiliki Al-Kursi. Maka dilepaslah, karena Abu Hurairah orang yang menepati janji. Setelah dilepas, besok pagi beliau datang kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Saduq wa huwa kadzub. Hadis sahih. Dia benar, tapi orangnya pembohong. 2 malam ente ditipu, itu kadzub. Kadzub itu mubalaghah minal kazib. Udah dalam. Emang dari sonoknya udah parah kalau pakai waw, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi saduq, maka tidak semua pembohong berbohong. Cuma harus diulik-ulik dulu. Kapan kebenaran pembohong keluar? Jika dia kepepet. Thariqah al-kepepetiyah. Itulah thariqah Imam Al-Kazub. Iblis laknatullah alaih. Lalu Sayyidina Abu Hurairah kaget. Tahu nggak ente? Siapa itu yang datang? Itu adalah syaitan. Nyamar jadi seorang maling. Itu masih penting nyamarnya jadi maling. Ada yang nyamar jadi ustaz. Ini yang gawat. Semoga tidak ada yang nyamar jadi ustaz. Di situ ada lafaz hayyu qayyum. Coba baca hayyu. Nafasnya keluar nggak? Hayyu. Nah, kenapa ini bisa membuka qalbu? Qalbu ini juga berkaitan dengan otak secara zahir. Jika kita buang ha, maka di situ ada rahasia Allah Al-Fattah. Allah buka itu isi otaknya. Encer lagi otaknya yang beku. Hayyu ada ya. Apakah makna ya? Yasin. Sebelumnya saya nukil tafsir Ibnu Katsir. Ya insan atau ya Muhammad. Itu artinya. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir ma'rifatullah. Ini ilmunya Abah Guru nih. Mau dengar? Serius? Ya itu qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu simbol huruf qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titiknya ada berapa ya? Betul? Benar nggak? Itulah yang disebut Ahad Ahmad. Maka dalam lingkaran qalbunya Rasulullah itu, di situ ada asrar Ahad dan Ahmad. Jadi titik pun dalam ilmu ma'rifatullah nggak boleh sembarangan. Inilah yang disebut ilmu titik di bawah ba. Kalau ini ilmu titik di bawah ya, banyak ilmu ma'rifatullah. Selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah ba, itu induknya. Nah ini turunannya. Ya. Semuanya ada rahasianya. Tidak ada satu titik yang sia-sia. Tidak ada satu titik yang. Maka ketika disebut ya si ya qalbu Rasulullah, apa isinya? Sin. Coba baca sin. Ada nafas yang keluar? Maka sin dalam ilmu asrar adalah nafasur Rahman. Bunyi nafasnya Allah yang Maha Kasih itu sin. Ini ilmu asrar. Kitabnya belum ditulis. Kitabnya baru dijelasin. Ibnu Arabi sudah pernah jelaskan tapi masih umum. Imam Al-Buni menjelaskan tapi versi rajah. Jadilah jimat. Karena yang bikin jimat bukan wali, jimatnya jadi wali setan. Karena salah satu titik itu bahaya. Maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan wifik rajah dari kitab cetakan Syekh Al-Buni itu. Apa judul kitabnya? Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Karena itu cetakan. Itu rajah harus ditulis tangan, nggak boleh pakai cetakan. Di situ banyak kesalahannya. Fotokopi lagi bebek. Yang sahih itu yang masih manuskrip. Manuskrip tua, masih tulisan nama. Walaupun saya dapat sanad Syamsul Ma'arif Kubra, tapi saya nggak menganjurkan. Ya, itu ilmu beliau ilmu huruf. Satu titik ada maknanya, satu alif ada artinya. Karena kalau alif hilang, ahad jadi apa? Had, maknanya berubah. Ya? Maknanya berubah. Coba ba, gak dikasih titik, gimana cara bacanya?
Penting nggak titik? Penting. Tapi orang yang dibutakan hatinya mengatakan nggak penting. Arosi dongeng apa lagi nih? Gak apa-apa ya. Biarin aja mereka. Wah, arif anil jah. Kita berpaling aja dari orang jahil. Nggak usah kita kemudian tanggapi. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi hayyu itu pembuka qalb. Ya, pembuka qalb. Silakan diamalkan terus ya. Itu bukan bid'ah. Ternyata dalam hadis yang sahih Nabi sering berzikir ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, dan Nabi mengatakan itu al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika kita memanggil dengan nama itu pasti noleh. Contoh Paman Birin. Tuh. Berarti itu nama agungnya. Pak Gubernur. Iya. Pak Syahbirin. Paling kecilnya apa di kampung? Aing. Iya deh. Lihat suara dulu saya. Aing. Tuh. Kalau orang dipanggil dengan namanya, dia noleh. Coba saya bilang, "Oi. Oi." Enggak noleh-noleh, malah ngeliat juga nih. Ya enggak? Lu siapa? Negur-negur gua ya enggak? Kalau jauh, ya Rob, ya Allah. Kalau dekat, Allah. Kalau jauh, oi, oi. Ya? Oi itu ya ayyuha. Ai, itu kan bahasa Arab juga tuh. Kita jalan 3 orang, terus orang manggil, oi, oi, oi. Nggak noleh kita. Tapi kalau, oi, ai. Pasti noleh. Kayaknya teman masa SD nih. Istilahnya teman baju putih merah. Ini istilah kawan saya. Bener, Paman Birin kalau dipanggil Ai, berarti teman SD itu ya. Kalau dipanggil Paman Birin, itu siapa tuh? Baru-baru aja. Ada yang manggil Suwe nggak? Nggak ada ya? Preman. Ada yang bilang gitu nggak? Jakarta tuh. Kalau manggil preman pasti bilangnya, kayaknya teman gue di Priok nih. Orangnya satu, namanya banyak, itu baru manusia. Apalagi Allah. Dan cara orang memanggil seseorang itu menunjukkan makom dia di sisi orang itu. Seberapa jauh dia kenal kepada yang dipanggil. Sama, kita manggil Allah dengan nama yang mana, segitulah ma'rifatullah yang kita punya. Ya, baru kenalnya 99 nama ya, betul. Itu pun jangan dibaca ya. Gimana mau usul? Maka panggillah ya Hayyu ya Qayyum setiap hari. Setiap hari. Insya Allah Allah buka kolbunya dalam 40 hari. Baru tuh enak ditalkin. Nalkinin cuma tinggal masukin doang. Tapi kalau kolbu belum gembur, kita harus cangkul dulu ya. Tapi waktu kemarin rihlah pertama, di mana namanya Paman? Kiran. Kok tiba-tiba saya talkin orang, padahal kita kan belum tahu mereka baca ya Hayyu ya Qayyum. Ternyata ada jalan pintas menggemburkan kolbu, yaitu safar dan rihlah. Safar dan rihlah. Maka orang-orang yang rihlah, yang safar itu kolbunya sudah lembut, walaupun dia belum baca ya Hayyu ya Qayyum. Saya bertanya kepada ya Allah, ini yang hadir belum baca ya Hayyu Qayyum, versi saya. Ya sudah, versi saya kata Allah. Versi saya sudah, versi kamu belum, kamu ikut yang mana? Ya sudah, versi engkau ya Allah. Karena tuan guru kita, Guru Wildan sudah talqin ijazah riwayat, maka saya pun harus memberikan ijazah thariqah. Jadilah kemarin kita talqinnya. Tapi tidak penting talqin saja. Yang penting adalah ilmu yang diturunkan. Ya. Hadirin hadirat yang melakukan Allah. Surat Yunus ayat 63. Mengenal wali Allah. Mau tahu wali Allah? 63, 64, 65. Ala inna awliya Allah. Ala inna
awliya Allah ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah, kalau Allah udah ngomong Allah, ini penting, ini serius. Ketahuilah, kalau bahasa kita, oi, sadar, intabih bahasa Arabnya, maka Allah disebut lil intibah, warning, pesan serius. Karena banyak orang tidak sadar. Orang-orang masih mengira wali itu yang bisa terbang, wali itu yang sakti. Itu mah biasa, dukun juga bisa ya. Bukan itu wali. Aulia Allah itu la khaufun, tidak ada khauf gundah gulana. Wali pandemi nggak pandemi sama kolbunya, karena Allahnya nggak berubah. Kenapa wali tidak pernah berubah-ubah kolbunya? Karena Allah muqallibul qulub, tidak berubah-ubah. Wala hum yahzanun, mereka juga tidak sedih berlarut-larut. Sedih ya, tapi tidak berlarut. Apa beda khauf dengan khasyah? Khauf itu nafsiyah, jiwa. Wali Allah tidak pernah ada rasa takut secara nafsiyah, kejiwaan nggak ada. Nafs mereka sudah mutmainnah, udah nggak ada urusan. Kenapa tidak semua mursyid sudah mau ustadz wali? Karena dia masih khauf nafsiyahnya. Nafsiyah yang bagaimana yang masih ada khauf? Jika nafsiyahnya masih ada bahimiyahnya, sifat kebinatangannya, baik binatang ternak ataupun binatang buasnya, ini yang membuat seseorang terhalang kepada mutmainnah. Itu yang bikin khauf, ya. Kalau khasyah itu ada dalam ma'rifatul qalb, dalam ma'rifat yang tersimpan dalam sirnya qalbu. Maka khasyah itu karena mahabbah. Kalau khauf karena jahal, karena kejahilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali ada yang gundah gulana? Enggak ada. Enggak ada. Kalau masih gundah gulana, ente bukan wali. Belajar lagi kepada Allah, belajar lagi kepada wali-wali Allah. Maunya nggak ada ujian, nggak mau ujian, nggak usah menjadi pejuang. Pejuang itu mesti wazulzilu zilzalan syadida, diaduk-aduk terus. Ngurusin majelis, tersinggungan sama orang, tersinggung nggak? Ngurusin orang-orang zikir, ego nggak? Itu ujian-ujian semua itu ya. Tersinggung dikit mundur, berarti nggak siap jadi pejuang, nggak siap jadi wali Allah. Nabi Yunus mundur karena dia seorang nabi dan rasul, dikasih suluk. Kita belum tentu wali. Jika melarikan diri dari tugas, bisa jadi dipecat dari kewalian. Wali itu wali kota, ada tugasnya nggak? Wali kota diangkat nggak? Di kampung saya jangankan wali kota, kampung itu disebut nagori. Itu ada wali nagari, diangkat. Satu kota, satu desa kecil, diturunkan. Ada orang diangkat malam ini, besok diturunkan, bisa juga. Ya, kejadian kawan saya di Sulawesi Tenggara dulu, malam diangkat jadi ketua DPRD, besok diturunkan. Kejadian Pak, di bumi kejadian begitu, di langit lebih cepat kejadiannya. Lebih cepat Pak, urusan langit itu cepat kilat terjadi. Maka orang jadi wali cepat, ya, jadi anti wali juga cepat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu zahirnya amanu, qalbunya percaya, tidak ada syak. Antum syak sedikit kepada Allah, batal kekasih Allahnya. Dengan ada pandemi ini, syak gak kepada Allah? Syak kepada Allah dimulai dari syak kepada guru. Tuh, hati-hati. Mungkin gak syak kepada Allah, tapi syak kepada guru. Masa begini wali?
Hati-hati. Itu nyinggung oleh Allah tuh. Alladzina amanu, imannya tidak ada syaknya. Wa kanu yattaqun, mereka yattaqun. Ini dua hal yang beda. Amanu telah itu di kolbu. Kalau yattaqun itu pada amal. Maka takwa itu cabang dari kolbu. Kalau takwa naik turun. Jadi yang naik turun itu sebenarnya bukan iman, tapi cabangnya iman. Iman juga namanya takwa. Contoh malam tadi tahajud nggak? Berarti takwanya lagi turun. Hari ini matanya udah ngelihat yang haram belum? Sudah. Berarti takwanya lagi tuh. Tapi hari ini kita hadir di majelis untuk membicarakan makom-makom kewalian warawali, mengambil mau'izah hasanah dari ilmu-ilmu para kekasih Allah. Maka insya Allah ya, amanunya dapat. Amanu fi qulubihim bitasdiq bila raibin wala wahmin. Mereka beriman di kolbunya dengan tasdik tanpa ragu sama sekali. Wa kanu yattaqun bi jawarihim. Mereka bertakwa dengan amal soleh dengan badannya. Ya. Jadi kalau hitung-hitung takwa, kita kalah sama malaikat. Tapi malaikat pernah protes nggak sama Allah? Pernah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun? Itu protesnya. Makanya imannya malaikat tidak sesempurna imannya Nabi Adam. Karena malaikat protes, ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi yang merusak? Berarti dia meragukan Allah dong. Tapi malaikat polos, tidak meragukan Allah, meragukan ciptaan. Tapi meragukan ciptaan kan meragukan yang mencipta. Ini tes kepada malaikat. Malaikat layak gak jadi khalifah di bumi? Ternyata mereka tidak layak. Mereka layaknya menjadi khadam kekasih Allah di bumi. Makanya wali Allah gak butuh khadam jin. Ngapain antum ngambil-ngambil ilmu jin? Susah nantinya ntar. Jin itu kan tua-tua umurnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun kayak Sun Gokong tuh. Ada yang 200 tuh kayak anak remaja tuh. 200 tuh kayak gini nih dia, seumuran ini. Kalau kayak Paman Birin di sana mungkin sudah 1000 kayaknya. Habib bilang 2000, tega banget sih. Mungkin ya umur 2000. Iya. Kalau di panter gitu, panterannya itu sudah ribuan. Sudah ribuan. Tapi gak usah khawatir. Roh lebih tua lagi. Tuanya ruh dengan tuanya ilmu ma'rifat yang dia dapat. Maka ukuran tuanya ruh, sejauh mana ma'rifat bisa dia ingat, dia kejar ke masa lalu, ke masa azaliyah dan qadimiyah. Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu ma'rifat, namanya ma'rifat azaliyah. Apa nama ma'rifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada ma'rifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Karena makom wali ada di ma'rifat. Maka tolong ditambahkan di buku manakib-manakib beliau. Bukan lagi cerita karamah. Ceritakan, antum boleh nukil saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak percaya ntar kita ketemu beliau ya. Yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu jangan salahkan aneh. Ruh mati nggak? Ruh antum ada nggak? Itu bisa ketemu beliau, bisa ngobrol sama beliau. Cuma ada orang udah sibuk dengan ilmu fikih, sibuk mohon maaf dengan bahsul masail, cari perkara, sibuk sunnah bid'ah, rukun, syarat, sah batal. Itu amal zahir. Jangan lupa dengan rukunnya kolbu, rukunnya ruh. Kalau orang cuma belajar fikih, ruhnya tidak ada koneksi dengan Allah yang meniupkan ruh. Maka coba aja lihat orang banyak sholat, datang pandemi, stres. Terus apa dia sholat selama ini? La yanfa. Itu yang disebut di Quran, itu kan sindiran. La yughni min ju'. Itu kan sindiran itu. Di neraka, orang dikasih makan tapi nggak mengenyangkan. Makanannya kolbu, sholawat, dan sholat.
Tapi antum nggak kenyang-kenyang juga. Orang kenyang kan tak santai. Orang lapar gelisah. Berarti kolbunya belum kenyang. Ya? Makanya gelisah aja bawaannya. Ya? Harus diisi kolbu dengan nama Allah. Itulah qutul qulub. Isilah dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itulah rahatul qulub. Rehatnya kolbu, makanannya kolbu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa beda allazina amanu wa kanu yattaqun? Amanu di kolbu, yattaqun di amal badan. Makanya pakai kata mudhari', kata kerja mudhari', yattaqun. Selalu ada progres, berubah-ubah. Kadang nambah, kadang naik. Disebut mudhari' lil mustaqbal. Yazid wa yankus. Bertambah, berkurang. Jadi nggak usah disesali. Emang beginilah kita. Yang paling penting dari bab kewalian, ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang, apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul bushra fil hayatid dunya. Bagi mereka, lahum. Ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka. Seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka. Yang bernama Bushra. Bukan Bushra Muqaddas. Ya. Bushra, apa arti Bushra? Kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Bushra bedanya dengan tabsyir. Bushra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu Sayyidina Nabi SAW. Tuh ada rahasianya. Dan pakai ba, ada shinnya, ada roknya. Itu nggak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, Bushra. Maka rahasia ahad ada di kolbunya Muhammad SAW. Tapi ya-nya ada titiknya nggak? Bushra ada titiknya nggak? Nggak ada, karena disebut alif tapi berumah ya. Istilahnya apa? Ada istilahnya apa namanya? Itu istilah ahli nahwu lah, kita nggak usah pakai ya. Nggak ada titiknya. Inilah perbedaan antara Nabi Rasul dengan wali. Kalau wali, ya-nya ada titiknya, ya si ada titiknya. Tuh, ini ilmu bukan ngada-ngada. Wali-wali di sana ngaji huruf, Pak. Jadi wali kalau udah meninggal ngajinya ngaji apa? Ilmu huruf yang dipelajari. Karena puncak ilmu kewalian dan asal ilmu kewalian belajar huruf. Kalau tidak ngerti huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tiada kalimat, tiada ma'rifat. Maka usulul ma'rifah, ma'rifatul huruf. Awal ma'rifat adalah mengenal huruf. Ini yang sudah dibagi sedikit oleh Datuk Kelampayan, qaddasallahu sirrahu, ilmu ba, titik di bawah ba. Udah dibagi-bagi dikit, ya. Bahkan ada satu risalah ya, dari alif sampai ya. Tapi itu ilmu yang cocok di masa beliau. Turun di masa beliau. Di zaman ini turunnya beda lagi. Saya mau tanya kepada yang ahli fikih. Persoalan zaman ini, zaman yang disebut 5.0, bisakah diselesaikan dengan kitab yang ditulis 2 abad lalu? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mereka menulis sesuai zamannya. Maka di zaman ini, sebagaimana dulu mereka menulis sejarahnya, dulu mereka menyelesaikan masalahnya, kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita baca kitab-kitab yang lama, kita berkaca, kita ambil mana yang cocok. Lalu kita upgrade ma'rifatnya. Ada masalah baru, jangan kadukan ke kitab kuning. Buat kitab hijau. Kita obrolkan, musyawarahkan, kita bahas. Kita gali lagi itu isi kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkali-kali saya katakan, kitab itu, kitab kuning itu, dari kolbu atau kolbu ilmunya dari kitab? Kitab kuning dari kolbu atau kolbu harus ngikutin ilmu di kitab kuning?
Kalau Habib pasti benar jawabnya. Kalau orang Banjar nanya bagaimana Pak? Kayak apa? Mirip kaifa ya? Kayak apa? Kayak apa? Gimana? Kita harus diatur kitab kuning atau kolbu kita yang atur isi kitab kuning? Kolbu, karena isi kitab kuning dari kolbu. Jadi kalau ada kesalahan di kitab, jangan dia yang kemudian harus nyetir kolbu kita. Kolbu kita yang harus meluruskan kesalahan di kitab. Apalagi kitab dicetak untuk bisnis, pasti banyak kesalahan. Benar Bib ya? Kita hampir tiap hari baca kitab, hampir setiap halaman ada kesalahan. Maklum, yang nyetak nyari kulus. Yang penting cepat naik cetak. Ya maklum lah, kita masih terima kasih lah dicetakin. Ya enggak? Alhamdulillah. Gak boleh juga dong larang orang nyetak, gak boleh juga ya. Wali-wali itu kitabnya di sini, di kolbunya. Kalau wali-wali dunia, kitabnya di Google. Sebelum pengajian buka Google dulu. Ya, gimana? Harus mulai upgrade diri. Katanya anti Yahudi, tapi bacaannya Google. Pecat ente jadi wali. Dipecatnya jadi wali, asik kan? Bukan dipecat dari kewalian, tapi walinya wali PA. Jadi kita harus buat sejarah sendiri di zaman ini. Harus menuliskan masalah kita sendiri dan kita selesaikan sendiri. Jika masalahnya masalah lama, kita rujuk kitab lama. Tapi masalah baru banyak hari ini. Contoh, di zaman dulu ada bank nggak? Nggak ada. Maka orang yang merujuk persoalan bank ke kitab-kitab kuning lama, pasti bilangnya haram. Ya, pasti bilangnya haram. Itu aplikasi apa namanya? GoPay, Grab, apa itu? Ini bukan iklan ya. Ini Basul Masail, cari-cari masalah. Shopee Pay, apa lagi? Oh, nanti ada Sekumpul Pay, ya nggak? Masuk sini, pakai mata uang sendiri, koin. Ngayal. Ada nggak di kitab kuning cara bayar alat tukar menggunakan aplikasi itu, ada nggak? Makanya kawan-kawan kita yang ya kurang-kurang dikit ya bilang GoPay itu riba dan sejenisnya. Nah, ini kan karena menghukumi masalah sekarang dengan kita masa lalu. Itu pengarang kitabnya pasti protes. Kayaknya masalah itu nggak ada di zaman kita deh bro. Ya ente ngada-ngada tuh. Ya jangan fitnah kami katanya. Dulu kita belanja barangnya nggak di tangan. Kita bilang, misalnya aneh belanja ke Habib nih, Bib, saya mau beli buku 4 jilid, judulnya begini, tolong dicarikan. Saya kasih, namanya baik apa akad apa namanya? Salam. Jelaskan dulu sifat-sifat kitabnya, baru beliau cari. Sekarang nggak perlu, cukup lihat fotonya. Buka aplikasi, ada fotonya. Langsung pencet. Itu namanya akad salam zaman now. Dulu nggak ada. Pak. Ada, ya berarti ada rujukannya toh. Rasulullah SAW hidup. Beliau kemudian ikut berdagang ke Syam. Di Syam orang menggunakan 2 mata uang. 1 dinar, 1 dirham. Dinar dipakai Rum, dirham dipakai Persia. Nabi ambil nggak? Nabi ikut nggak? Ikut. Maka seorang yang alim di zamannya, dia akan memakai kaidah al-aslu fil muamalatil ibahah. Pada dasarnya muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Bisa kita terapkan di zaman ini. Ya, jadi jangan hukumi zaman sekarang dengan zaman dulu. Apalagi ma'rifatullah. Itu kajian Ar-Razi nggak ada di kitab. Ya, nggak ada atau ente nggak ngerti. Ya, itu beda nggak? Nggak ada maka ngerti, beda nggak? Beda. Coba antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa makna yang didapat? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa makna yang didapat? 1 ya. Dengan menyebut nama Allah pengasih dan itu doang ya. Sayyidina Ali 1 Bismillah kata beliau. Aku dapat tafsirkan ini ayat di bawah 40 onta kitabnya. Bismillah. Ya, jadi ilmunya di dada Sayyidina Ali atau di kitab?
Nah, itu Sayyidina Ali ngomong. Ilmu itulah yang sekarang jadi kitab-kitab tafsir, kitab fikih, kitab akidah, dipecah-pecah. Inilah maknanya. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyyun babuha. Kota ilmu aku, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi pintunya, ente nggak mungkin masuk ke kota kecuali lewat pintu. Adalah Sayyidina Ali. Kata kawan baca hadis ini Syiah, Jid antum disebut Syiah. Syiah kalau artinya pengikut, semua kitab Syiah. Ya. Syiah Ali, Syiah Abu Bakar, Syiah Umar, Syiah Utsman, ya kan? Syiah semua kan? Syiatu Muhammad sallallahu alaihi. Kita ini ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah ya kita kayak beginilah. Inilah akidahnya para wali. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan tidak mungkin kekacauan akidah membuat seseorang bisa jadi wali. Maka di luar akidah yang bening nggak mungkin menjadi wali Allah. Jadi orang pintar bisa, jadi dukun bisa, jadi sakti bisa, jadi wali enggak. Ya. Sampai jam berapa nih Paman? Udah asar belum? Jam 2 baru jam ente ya kan? Jam 2 lewat. Lewat 2 jam. Wah iya. Inilah stempel kewalian. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka ada busyra, ada asrar ma'rifatullah di kolbu mereka. Itu di kolbunya. Kalau Nabi dapat wahyu, ada ya-nya. Kalau wali dapat busyra, itu alif berumah ya, nggak ada titiknya. Inilah perbedaan ilmu para aulia dengan anbiya. Jadi dari titik saja kita sudah bisa membuat sebuah tafsir. Karena tidak ada satu titik yang sia-sia dalam huruf Al-Quran. Lalu ada orang nanya di hatinya, itu kan titik baru muncul di zaman Abul Aswad II Ali, murid Sayyidina Ali. Ya Abul Aswad ngambil dari Sayyidina Ali ngambil dari siapa? Dari Rasulullah. Berarti ilmu titik ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi Sayyidina Utsman belum sempat memasukkannya ketika membuat mushaf. Disempurnakan oleh Abul Aswad II Ali, wali kutub di zamannya yang mengerti ilmu huruf, mengerti ilmu titik. Berat nggak nih? Ngumpul nggak banyak? Tapi seru ya? Seru. Ngomong begini, ruh kita giram. Ya, walaupun kepala kayak mau pecah. Kapan lagi ilmu ini kita buka ya? Harus mulai kita buka. Kok dibuka di zaman sekarang? Ya ini zamannya. Karena sekarang ilmu batil sudah mudah, tinggal buka YouTube, buka Google, keluar yang batil-batil. Masa kiai-kiai masih pelit buka ilmu huruf? Nggak boleh. Jika virus keluar, antivirusnya harus dikeluarin. Ini mau tanya yang ahli komputer, kalau ada virus, cara buat virus pakai huruf kan? Pakai simbol kan? Pakai angka. Buat antivirus pakai apa? Sama. Pakai simbol, pakai huruf, pakai angka. Coba tanya ahli komputer. Maka ilmu komputer tanpa huruf nggak jadi. Bener. Tanpa ada nama pakai huruf jadi password, bisa masuk nggak ke dalam laptop? Ya bisa. Ya bisa. Ya. Ini baru ilmu Google dunia, apalagi Google Jabarut. Lahumul busyra. Bagi mereka ada busyra. Di situ ada alif lamnya. Alif lam menunjukkan kamaliyah, kesempurnaan. Busyra, ilmu ma'rifatullah yang tersimpan di dalam diri mereka. Inilah pembeda antara orang muslim mukmin biasa dengan mukmin wali Allah. Perbedaannya busyra. Apa aja busyra itu? Fil hayati dunia, di dunia dan juga di akhirat. Apa maksudnya ini? Kalau ahli tafsir biasa menyebutkan di dunia dikasih mimpi, di akhirat masuk surga. Itu mah juga orang nggak pakai tafsir juga paham.